Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Depen dari generasi 23 TRKA. Di sini saya memiliki tugas yaitu dari mata kuliah mobile. Yang dimana di sini kita bakalan membuat suatu database yang berisikan yaitu kolom dari nama, password, dan juga email yang bakal terhubung ke database. Di sini saya sudah membuat activity dari yang bakalan kita buat dan kita masukkan juga nanti ke database-nya. Kita masuk pertama tuh ke user DAO. Nah, untuk kelas user DAO di sini itu ia tuh memiliki fungsi, yaitu di mana user DAO ini ialah dari room database yang berada di Android. DAO itu berarti yaitu data access object. Nah, ini kita masuk aja ke DAO. Sini ada insert user DAO, insert, update, delete, dan beberapa query sini. Ini yang berisikan database. Nantinya bakal kita inputkan nama, password, dan juga username di sini. Nah, untuk di sini kan ini terdiri dari beberapa operasi CRUD dasar. Yang tadi yang dimana udah ada create, update, dan juga delete. Untuk get all sendiri itu dapat mengambil list dari user my travel. Untuk get first user itu dapat mengambil dari nama dari user yang pertama dan juga dapat mengecek nantinya user itu. Terus untuk get by user number ini ialah dapat mengambil data nantinya dari user berdasarkan username saja. Nah, nantinya ini bisa dipakai saat melakukan sebuah validasi username unit dari sebuah saat registrasi nantinya. Saatnya kita masukkan ke entity, kita masuk ke user my travel. Sini saya sudah membuat entity yaitu yang berisikan table name. Tabel 6 di sini saya membuat ini namanya itu user travel karena sesuai dengan tema di sini yaitu my travel. Nah, untuk entity sini ini menandakan bahwa kelas ini ialah dapat menjadi sebuah tabel di mana ini dapat membuat sebuah database dengan nama user travel itu sendiri. Untuk primary key auto generate to file ID integer 0. Nah, true di sini ini dalam kolom ID nantinya itu sebagai primary key. Nah, nantinya tuh nilainya otomatis bertambah saat data itu ditambahkan. Nah, ini data yang bakal kita masukkan nantinya. Var, name, username, email, dan juga password. Selanjutnya, kita masuk ke app database. Nah, app database ini ialah sebagai implementasi ROM database utama. Nah, di mana sini kita sudah buat kelas dari database. Nantinya itu dapat menentukan bahwa ini adalah database ROM dengan entitas di sini ini user my travel, sebuah kelas. Nah, untuk tiga abstrak class ROM dari database, abstrak fun user DAO. DAO ini untuk menjalankan operasi dari database.
Terus ini ada combine object. Combine object itu digunakan untuk menjalankan patternnya agar nantinya itu hanya ada satu instance database yang digunakan di seluruh aplikasi nantinya. Terus ini fun get database data return sinkronisasi this from database builder. Nah, di app database kelas Java kita masukkan user dari nantinya kita masukkan ke registrasi. Saatnya kita beralih ke kelas, itu nanti bakal terhubung ke login activity. Ini di sini saya udah buat bottomnya, bottom yang bakalan terhubung nantinya dari setelah melakukan register, kita langsung saja beralih ke halaman login itu sendiri. Sini binding, ini kita masukkan inputan dari username dan juga inputan password. Nah, ini file db app database get database. Ini kita masukkan untuk sebagai database di sini. Terus file user database user.dao login with username. Kita setelah masukkan username, jadi nantinya tuh dari registrasi nanti nama dan juga username itu bakalan tertera nantinya di database itu sendiri. Dan ini nantinya jika itu berhasil, nantinya itu bakalan menyimpan username di share preference sebagai sesi loginnya, dan juga nantinya bakal terhubung ke navigasi ke dashboard activity dan mengakhirinya nantinya tuh ke login activity. Kalau misalnya jika nanti gagal, nantinya akan menampilkan TOS bahwa login yang kita masukkan tadi itu gagal. Nah, nanti jika inputan itu kosong, nantinya tuh bakalan menampilkan TOS untuk mengisi semua file yang ada nantinya di halaman registrasi. Terus kita masuk aja sekarang ke fragment more. Nah, untuk fragment more ini ialah halaman di mana database itu dapat menginput dari register yang sudah dibuat oleh si user dan memasukkan username, password, dan juga Gmail nantinya. Sebelum itu kita masuk ke sync up activity terlebih dahulu. Nah, sync up activity ini ialah sebuah activity untuk mendaftarkan user baru. Nah, di sini kita sudah terhubung ke sync up activity. Activity layout binding. Di sini name, masukkan name, username, email, dan juga password. Terus ini file user dari user travel, username yang masukkan name, username, email, dan juga password. Nah, ini untuk life cycle scope-nya. Nah, jika itu berhasil, nantinya menampilkan TOS sync up itu success. Nah, jika itu berhasil kembali, dia juga bakalan nantinya tuh beralih ke menu halaman login dari activity. Dan jika itu nanti tidak berhasil, maka bakal muncul
insert user itu violet, dan juga nanti bakalan error juga memunculkan suatu pesan dari halaman registrasi itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke layoutnya. Ini adalah halaman layout dari activity sign up registrasi. Nah, untuk backgroundnya sini biru. Tuh, hubung ke dashboard project travel sign up activity. Sini menampilkan logo. Di sini ada menampilkan juga teks welcome sign up. Ini teksnya berisi create your my travel account. Untuk warna dari tulisannya, ini ada teks view juga. Teks view itu menampilkan di sini nama dan juga nantinya email, username dan juga password. Kemudian ini untuk ada untuk edit text. Ini untuk masukkan ini untuk nama dari email. Untuk edit text, masukkan alamat dari email si pengguna. Masuk teks lagi, teks username. Ini masuk ke edit text dari username. Ini ada text view dari password. Ini juga ada dari edit text ke username-nya. Dan terakhir kita masukkan button, di mana nantinya kita tuh bakalan registrasi. Kita bakal mengklik sebuah button yang berada di bawah registrasi ini. Dan untuk selanjutnya itu ada di fragment more. Ini ialah bakalan menampilkan database yang sudah kita masukkan ke menu registrasi tadi. Dan dari linear layout-nya, line dari profile kita masukkan di sini. Kita letakkan di sini di tengah-tengah. Dan ini untuk content description-nya, profile, user image, masukkan sini. Memberikan text view name, username, dan juga user email. Nah, kita udah masuk ke tadi udah kita masuk ke activity dan juga layout-nya. Sekarang kita bakal menjalankan dari aplikasi ini sendiri. Ini halaman tampilan dari register. Masukkan sini nama, alamat Gmail, username kita, dan juga password. Ini kita sign up. Kemudian dia bakal beralih ke menu halaman login. Masukkan username tadi dan juga passwordnya. Login. Dia akan beralih ke menu halaman dashboard. Dan di sini dalam akun di sini dia menampilkan nama, username, email yang sudah kita masukkan tadi. Dia bakal berhubung ke
database dan juga di halaman register. Kita bakal menampilkan ke halaman akun yang sudah kita buat dan bakal ditampilkan juga di sini. Oke, cukup segitu presentasi atau mungkin latihan dalam sebuah video yang saya buat di akun YouTube saya ini. Mungkin ada beberapa kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup saja presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.